Selamat datang di Hip Me Podcast volume 3 episode 2. Kali ini hostnya agak beda nih karena yang pertama perempuan, sekarang saya. Kenalin, saya Rifki yang bakal ngebawain episode kedua kali ini, yang bakal ngobrol bareng Kak Kaisar. Kak Kaisar ya? Biasa dipanggil Kaisar. Biasa dipanggil Kaisar. Oke. Kak Kaisar ini salah satu pengurus inti Hip Me pada periode kali ini. Ya, betul. Di bidang OKK. OKK, apa Bidang itu, Pak? OKK. Jadi bidang OKK itu bidang organisasi yang membawahi bidang organisasi, kaderisasi dan juga keanggotaan. Kaderisasi, keanggotaan dan organisasi. Betul. Oke. Berarti Kak Kaisar ini ketua bidang. Ya, ketua bidang. Kak Kaisar apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Keseharian aman. Aman. Sekarang di episode kali ini sebetulnya kita pengen ngobrol-ngobrol dengan pembahasan tentang HIPMI itu sendiri, bagaimana HIPMI itu berjalan di tujuannya dan manfaat HIPMI PT Unhas di kemahasiswaan Universitas Hasanuddin seperti itu. Sebelumnya kan HIPMI PT Unhas ini kan sebuah organisasi yang ada di seluruh Indonesia nih. Ya. Dari Indonesia, jadi provinsi. Memang, HIPMI kan memang punya induk. Ya. Yaitu yang kita biasa dengar yang namanya BPP. Oke. Jadi HIPMI PT itu adalah sebuah kelengkapan organisasi hari ini. Okay. Kalau merujuk kepada PO yang disetujui dengan Ketum BPP kemarin, itu Ketum Mardani Maming, HIPMI PT itu adalah sebuah lembaga kelengkapan organisasi. Jadi seperti sayap dari HIPMI. Oke. Jadi HIPMI PT memang proyeksinya adalah untuk meng-hire teman-teman mahasiswa, seperti apa dia menyebarkan virus-virus pengusaha yang nantinya dia akan bergabung dengan BPC, Betul. BPD serta BPP. Jadi HIPMI PT kurang lebih adalah seperti universitas. Oke. Berarti HIPMI PT ini dia lebih ke mencari bibit-bibit dipersiapkan agar nanti kalau misalnya mereka punya hal-hal menarik tentang pengusaha dan segala macam itu sudah siap untuk terjun di BPD, BPC gitu. Ya, betul. Jadi saya selalu mengibaratkan HIPMI PT itu sebenarnya sebagai universitas atau laboratorium. Oke. Jadi HIPMI PT sebenarnya lahir dasarnya adalah karena kan di BPC, BPD serta BPP kan itu dia memiliki aturan, orang yang bisa masuk ke dalam, orang yang bisa memanfaatkan networking di dalam, memanfaatkan relasi di dalam, berorganisasi di dalam itu sebenarnya harus memiliki usaha. Oh, oke. Diwajibkan untuk memiliki usaha. Nah, itu bedanya kita di HIPMI PT. Di HIPMI PT ini di dalam kegiatan open recruitment anggota kita cuman diwajibkan untuk membuat sebuah planning bisnis. Itu pada saat open recruitment Jadi pada saat open recruitment metode penilaian kita itu berdasarkan dari business plan. Jadi kalau BPC, BPD serta BPP bikin open recruitment, jadi BPC juga punya open recruitment, tapi persyaratannya dia harus menyertakan usaha. Harus dicantumkan tuh di pendaftarannya pada saat pendaftaran. Tapi di HIPMI PT juga kita itu juga di aransemen. Jadi ketika Anda ingin menjadi seorang ketua umum HIPMI PT, artinya kan Anda sudah berproses. Betul. Anda harus juga memiliki usaha. Itu menjadi simbolis seorang ketua umum yang mencerminkan bahwa memang dia juga adalah seorang pengusaha. Makanya di HIPMI PT ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tertarik untuk memiliki usaha atau tertarik dengan program-program dari HIPMI, makanya dipupuk memang dari HIPMI PT. Jadi memang urgensi dibentuknya HIPMI PT itu adalah untuk meng-hire lebih dini seorang pengusaha yang ada di dalam lingkup kemahasiswaan. Betul. Makanya kalau di posisi dari Kak Kaisar sendiri ini di organisasi kaderisasi dan keanggotaan mungkin lebih menyiapkan bagaimana treatment kepada anggota yang masuk ke HIPMI PT untuk lebih siap dan belajar mengenai usaha-usaha itu sendiri atau seperti apa treatment dari kaderisasi. Sebenarnya saya banyak berdiskusi juga dengan beberapa senior dahulu di HIPMI PT maupun berdiskusi juga dengan teman-teman di BPC, BPD serta BPP HIPMI PT juga kami berdiskusi mengenai seperti apa sebenarnya perjalanan UKK sebelum kami memulai pengurusan ini kan. Jadi
sebenarnya kami di OKK itu bukan hanya untuk menciptakan sebuah metode untuk menjadikan mereka seorang pengusaha, tapi tugas yang paling berat sebenarnya adalah memahamkan orang-orang yang berkecimpung di HIPMI seperti apa sebenarnya menjalankan pola organisasi di dalam HIPMI. Karena saya memang kemarin sebelum aktif berkecimpung di HIPMI, saya sempat aktif dalam organisasi internal. Saya pernah aktif dalam organisasi internal, tapi ternyata di dalam HIPMI ini ada penerjemahan terhadap metode penjalanan organisasi yang agak sedikit berbeda. Nah, makanya ini sebenarnya yang agak sulit kemarin kita sesuaikan. Karena yang pertama, di HIPMI itu setiap pergantian ketua umum di BPP ada pergeseran posisi yang dimiliki oleh HIPMI PT. Yang awalnya HIPMI PT memiliki jalur integral, jalur komando yang langsung turun dari HIPMI PT daerah, HIPMI PT pusat, yang sekarang ini semua kita menjadi lembaga kelengkapan organisasi. Jadi pergeseran itu sebenarnya yang menjadi tugas penting dari OKK. Itu dari bidang organisasi. Makanya ada poin organisasi yang dimasukkan dalam situ. Betul. Kan setelah organisasi ada kaderisasi. Kan kalau kita berbicara mengenai kaderisasi, sebenarnya kaderisasi ini cakupannya luas. Kaderisasi ini seperti apa kita membimbing anggota kita untuk bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Di dalam HIPMI hari ini di kepengurusannya Ketum Panji, dia mengedepankan untuk menciptakan sebuah ekosistem. Sebuah ekosistem kalau kita batasi ekosistem yang berarti suatu tatanan yang saling mempengaruhi. Benar. Artinya hari ini di HIPMI tidak bisa kita kerucutkan bahwa OKK adalah salah satu bidang yang mengantarkan sentral tidak bisa juga dikatakan sebagai sentral hari ini. Karena hari ini di kepengurusannya Ketum Panji, dia mencoba untuk mendelegasikan kekuasaan ini, mendelegasikan otoriti ini kepada bidang-bidang yang lain. Ada bidang 2. Bidang 2 hari ini menciptakan yang namanya platform implementasi. Platform implementasi itu kemarin yang kita laksanakan di Pasar Ramadan. Pasar Ramadan Pasar di Bulog. Yang di Mulo. Bukan yang di Gukes. Jadi itu salah satu inovasi yang dilakukan karena kita percaya untuk menciptakan seorang pengusaha, ilmunya itu tidak konkret. Betul. Di abstrak. Jadi perjalanan menuju menjadi seorang pengusaha tidak hanya bisa kita lingkari dengan teori. Kita percaya bahwa teori harus diikuti dengan implementasi. Itulah yang kita sebut dengan laboratorium. Jadi kolektivitas dari setiap bidang untuk mencetak seorang pengusaha itu diperlukan. Walaupun memang OKK adalah salah satu bidang yang biasanya dikatakan orang sangat sentral dalam organisasi. Tapi saya menggarisbawahi kata sentral ini bukan dengan pola kaderisasi, karena kaderisasi itu sebenarnya tanggung jawab dari semua pengurus. Semua pengurus bertanggung jawab untuk melakukan pola kaderisasi. Tapi untuk mengarahkan kepengurusan ini berjalan, melakukan pola kaderisasi itu harus berdasarkan dari PO. Dan PO ini yang menerjemahkan, yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan itu adalah bidang OKK. Maka dari itu dia dibilang sentral. Begitu. Berarti kalau mungkin bahasanya mungkin OKK ini menerjemahkan arahan atau misalnya visi misi dari atas, dan OKK ini membuat sebuah konsep yang harus juga dikolaborasikan dengan bidang-bidang lain. Makanya ada terwujudnya laboratorium tadi yang di Gukes seperti itu. Terus kalau misalnya dalam perjalanannya HIPMI dalam keorganisasian seperti itu, seberapa penting sih atau seberapa harus sih anggota yang masuk untuk membuat sebuah usaha gitu? Apakah jiwa-jiwa entrepreneur yang coba ditumbuhkan dalam organisasi HIPMI ini bisa dimanfaatkan untuk keseharian lain selain sebagai pengusaha atau bagaimana? Jadi memang kita tidak bisa pungkiri yang harus kita masukkan dalam kurung di sini, HIPMI itu adalah memang organisasi yang esensinya adalah mencetak seorang pengusaha. Tapi memang banyak orang di dalam ini yang masuk membuat plan bisnis. Ini kan sebenarnya hal-hal lazim yang kita dapati karena kan saya juga penanggung jawab open recruitment kan. Orang bikin bisnis plan itu sebenarnya banyak yang asal bikin saja bisnis plan kan. Banyak juga pasti yang begitu. Cuman kita tetap terima. Kenapa? Karena di dalam HIPMI kita mencoba menciptakan ekosistem yang saling mempengaruhi.
lalu kita membuat sebuah tatanan yang saling mempengaruhi, maka dari itu yang kita harapkan sebenarnya di HIPMI, ketika kau ingin menjadi pengusaha, maka carilah jalan untuk menjadi pengusaha. Ya. Tapi ketika kau ingin mendapatkan seperti apa relasi di dalam HIPMI, itu bisa juga didapatkan. Betul. Dan yang ketiga, ketika kau ingin mempelajari seperti apa menjalankan organisasi yang sangat berbeda, kan Anda juga adalah salah satu pelakon organisasi internal kan. Jadi mungkin agak berbeda feel yang didapatkan di HIPMI. Betul. Yang pertama, kita di internal mungkin PO-nya agak sedikit berat, ada RT-nya kan sedikit berat kan. Sangat detail, Sangat memperinci detail. dan mencari ide biasanya. Makanya kita di HIPMI agak sedikit lebih lepas, tapi membingungkan. Seperti apa itu? Ya karena kita harus melihat seperti apa PO yang turun lagi dari pusat. Dan ini yang kita harus terjemahkan terus menerus. Karena berubah-ubah. Karena kalau misalnya organisasi internal biasanya itu kan sangat turun menurun. Ya, jadi seperti itu terus. Ini mungkin juga saya bahas di sini. Karena ini kita di HIPMI ini hari keresahan ini. Keresahan nih kayak. Kebetulan kan ini mau juga di posting tuh. Mungkin Pak Kabit edit saya juga sedikit. Karena ini keresahan yang saya mau sampaikan untuk di HIPMI ini. Ya karena tidak ada PO yang jelas, makanya orang banyak berdebat persoalan PO. Karena saya kan sebenarnya agak sentimen dengan persoalan PO, karena ini kan aturan. Iya betul. Ini kan aturan. Aturan ini harus dijalankan dalam organisasi. Karena kalau kita berjalan tanpa aturan, sama saja kita ini adalah komunitas. Maka dari itu saya yang membingungkan di sini, orang-orang berbicara mengenai PO, orang-orang berdebat mengenai PO, mengenai dasar aturan organisasi, tapi masing-masing memiliki PO yang berbeda. Jadi ya masing-masing kita sama kuat. Masing-masing sama kuat. Masing-masing menilai bahwa saya juga punya PO. Anda juga punya PO. Mana perlihatkan PO-nya? Itulah yang saya maksud membingungkan. Akhirnya kita ini yang ada di dalam organisasi ini yang pelengkap tadi ya, pelengkap organisasi. Pelengkap organisasi hanya bisa mengikut. Hanya bisa menerjemahkan terus-menerus. Begitu. Jadi yang membingungkan, apalagi kita kan ada di dasar, paling dasarnya HIPMI. Sudah kelengkapan organisasi, kita ada lagi di komisariat. Jadi ceritanya kita standarnya ada paling bawah. Jadi ya untuk menerjemahkan ini kita agak sulit karena banyak pandangan-pandangan dari beberapa pihak-pihak yang agak sedikit berbeda. Tapi dengan segala hal yang mungkin mempengaruhi pergerakan HIPMI dari tahun ke tahun, mungkin itu tetap yang tidak merubah adalah hal-hal relasi yang dibangun, atau tadi mungkin sekarang yang sedang dibangun adalah ekosistem kolaborasi tadi yang saling mempengaruhi. Apakah itu juga salah satu hal yang penting dimiliki oleh seorang mahasiswa? Jadi ini tadi apa pertanyaan? Yang jiwa-jiwa kolaborasi, saling ekosistem saling mempengaruhi. Jadi kalau persoalan kan tadi persoalan relasi. Saya rasa di semua organisasi relasi adalah salah satu kado yang selalu diberikan untuk kader. Jadi kan kita memilih untuk berorganisasi, kita memilih untuk berkorban untuk organisasi itu, kita memilih loyal, dan saya rasa salah satu hadiah yang tidak didapatkan untuk semua anggota itu adalah relasi. Jadi saya juga tidak bisa mengatakan bahwa di HIPMI lebih besar relasi dibandingkan organisasi lain. Tapi semua organisasi pasti punya relasi, tapi relasi ini di HIPMI dia lebih bertujuan untuk menciptakan sebuah networking misalnya, menciptakan sebuah usaha misalnya, begitu. Jadi pembukaan networking ini yang berbeda, pembukaan relasi ini yang berbeda, metode pembukaan relasi ini yang berbeda di HIPMI dibandingkan dari organisasi-organisasi lain. Berarti dari penjelasannya Kak Kaisar tadi, HIPMI dengan segala keuntungan yang jika seorang mahasiswa gabung ke dalam dan segala perubahan-perubahan, tapi tetap memiliki hal-hal yang ingin diantarkan, yaitu memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar menjadi usaha dan memiliki relasi yang besar. Jadi memang dibetulkan bahwa HIPMI ini diproyeksikan untuk menjadi sekolah pengusaha. HIPMI PT ini diproyeksikan untuk menjadi sekolah pengusaha, yang akhirnya hari ini teman-teman HIPMI PT bisa berproses dari tahun 2011, 2013, 2012 lah HIPMI PT UNAS itu baru terbentuk. Ya hari ini kita bisa melihat di dalam HIPMI PT, kita coba kemarin di Gukes, kita
kita tester, saya sampaikan sama Tum, coba Tum kita tester. Iya. Kita tester, kita sudah bikin oprek, kita sudah bikin beberapa diskusi-diskusi, kita coba Tum bikin metode implementasinya. Kita bikinkan pasar Ramadan. Iya. Dan Tum itu hari tanya saya, itu modalnya ndak sedikit ketua. Dan juga saya rasa untuk sekelas mahasiswa membuat atau membuang modal awal untuk menciptakan sebuah usaha dalam bentuk tenan pada saat itu saya rasa agak sedikit sulit untuk mereka, untuk mahasiswa, untuk ukuran mahasiswa ya. Tapi pada saat itu ada inovasi dari ketua umum yang sampai dengan hari ini saya rasa itu sangat menarik. Bahkan dia rela untuk menutupi dulu. Jadi pada saat program kerja Hipmi Shop itu Hipmi Shop. Jadi Hipmi Shop ini adalah program unggulannya Ketum Panji. Pada periode kali ini ya. Pada periode kali ini Hipmi Shop itu adalah salah satu program unggulan, dan di program unggulan ini saya melihat betul-betul ada inovasi yang sangat menarik yang ditimbulkan sama Ketum Panji. Ada sistem konsinyasi yang dia tawarkan untuk teman-teman mahasiswa. Jadi kau masuk saja dulu, nanti terakhir kalau kau sudah menjual baru kau selesaikan. Iya benar. Jadi kau tidak perlu pikirkan persoalan modal tempat usahamu. Kau jalan saja dulu, lengkapi saja modal bahanmu, nanti terakhir baru kita bicara. Iya. Jadi betul-betul terjalin difasilitasi laboratorium tadi yang dimaksud itu ya. Yang pertama difasilitasi, dan yang kedua Hipmi PT juga menunjukkan persoalan menjual tenannya. Jadi ketika kita menjual tenan dan tenan itu tidak laku, kasih orang bayar di belakang. Betul. Dan itu bisa menjadi opsi. Iya. Dan akhirnya tenannya pada saat Gukes, dari yang dua itu kita sangat berat untuk mendapatkan tenan. Atensi ya. Dibentuknya peraturan seperti itu, yang membuat membengkaknya pendaftar di tenan. Mungkin dari yang tadi dibahas ini mungkin ada orang-orang atau teman-teman mahasiswa PT Unhas yang mungkin tertarik. Kalau open recruitment-nya Hipmi itu sendiri gimana sih, Pak? Ya, jadi open recruitment-nya Hipmi kalau di periode kali ini itu dia ada 2 tahap sebenarnya. Cuman tahap untuk mendapatkan status anggota itu cukup melewati open recruitment. Itu biasanya penanggung jawabnya selalu ketua OKK. OKK itu bidang terkait yang menanggung jawab bidang open recruitment. Tapi pola kaderisasi lanjutannya untuk calon kader. Jadi kan calon kader ini sebenarnya esensinya masuk ke dalam organisasi kan, apalagi kalau bukan mengurus. Iya, betul. Ini kan sebenarnya tanggung jawab moral seorang kader. Iya. Jadi untuk kader masuk mengurus ke Hipmi ada yang namanya home. Jadi kalau di oprek kita membahas persoalan bisnis plan, persoalan motivasi bisnis, di home kita membahas mengenai pola menjalankan organisasi. Karena ini yang sangat penting saya rasa. Karena bukan perkumpulan. Ada 2 fungsi. Ada 2 fungsi. Hipmi sebagai tempat belajar dan segala macam ya, Hipmi juga sebagai organisasi yang terus. Jadi Hipmi sebagai candra di muka pengusaha dan Hipmi juga candra di muka untuk menjadi seorang organisatoris. Jadi itu yang harus dibalanskan. Jadi ketika mereka mendapatkan pengetahuan di oprek dan itu lantas tidak cukup untuk dijadikan sebuah acuan atau pembelajaran untuk mereka mengurus di kepengurusan. Makanya itu diciptakan home. Home ini tempat penggemblengannya untuk menjadi seorang pengurus dia. Agar teman-teman yang masuk memiliki 2 pengetahuan tadi sebagai pengusaha. Ya, jadi ceritanya seperti kurang lebih kalau kita di internal di Sospol kita ada Sospol juga. Iya, betul. Kalau di Sospol itu namanya training of trainer. Kurang lebih TOT, kurang lebih seperti itu. Ya mungkin nanti ada teman-teman yang nonton dan tertarik, ditunggu aja open recruitment dari Hipmi. Ya, insyaallah ketemu di open recruitment selanjutnya saya sudah tidak jadi pengurus. Saya sarjana dulu Iya. Tapi pasti pengurus-pengurus yang akan datang juga pasti tetap menjalankan Hipmi sebagaimana. Insyaallah. Itulah yang kita harapkan dari kepengurusan selanjutnya. Kebetulan kan ini kita sudah ada di dalam penghujung. Mudah-mudahan kita bisa menutup buku ini dengan sempurna. Oke. Terima kasih banyak Kak Kaisar. Kesempatan ngobrol-ngobrol sharing tentang Hipmi-nya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.